Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar konsep fungsi komposisi bagian 2 dengan kompetensi dasar 3.6 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan setelah pembelajaran, siswa dapat menentukan unsur fungsi komposisi. Perhatikan peta konsep berikut ini. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang fungsi komposisi. Hari ini kita lanjutkan, yaitu mencari unsur fungsi komposisi. Misalnya, jika diketahui f bundaran gx dan fx, maka yang ditanya gx. Atau sebaliknya, jika diketahui f bundaran gx dan gx, maka yang ditanya fx. Itu maksud dari unsur fungsi komposisi. Bedanya dengan minggu lalu, yaitu diketahui fx dan gx-nya, baru ditanyakan f bundaran gx atau g bundaran f. Seperti itu. Di sini ada dua kasus. Kasus pertama yaitu mencari fx jika diketahui gx dan f bundaran gx. Kasus yang kedua yaitu mencari gx jika diketahui fx dan f bundaran gx. Nah, sekarang kita amati untuk yang pertama ya. Di sini mencari fx ya. Diketahui gx sama f bundaran gx ya. Yang ditanyakan f-nya ini. Nah, kita lihat f-nya ini ada di sebelah kiri. Berarti yang ditanya ini adalah fungsi yang sebelah kiri ya. Sedangkan kasus yang kedua, jika ini gx ya. Nah, yang diketahui di sini fx dan f bundaran gx ya. Jadi yang ditanya adalah gx-nya. Maka ini ada di sebelah kanan. Jadi yang ditanya yang kasus pertama itu ada di sebelah kiri ya. Kasus yang kedua itu ada di sebelah kanan. Kenapa saya gunakan kiri kanan? Karena fungsi f dan fungsi g ini bisa berganti nama. Jadi kita gunakan patokan yaitu fungsi yang ditanya itu sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Nah, kalau kasus pertama menyelesaikannya mulailah dari komposisinya ya. Mulailah dari komposisinya ini. Lalu gx-nya itu dimisalkan. Sedangkan kasus yang kedua mulailah dari komposisinya sama, lalu gx ya disubstitusi ke fungsi fx. Di sini kita lihat persamaannya adalah sama-sama mulai mengerjakannya dari komposisi. Perhatikan contoh 1. Diketahui f bundaran gx sama dengan 12x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 7 dan fungsi fx sama dengan 3x plus 2. Tentukan rumus gx. Kita analisis dulu ya. Yang ditanya apa? Gx. Kita lihat fungsi komposisinya. G-nya di sini ada di sebelah kanan ya. Jadi yang ditanya adalah fungsi yang sebelah kanan. Lalu kita mulai mengerjakannya dari apa? Dari komposisinya ya, dari komposisi ini. Lalu gx substitusi ke fx. Ini kita tulis saja. Kita tulis komposisinya f bundaran gx sama dengan 12x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 7 ya. Ini soalnya ini saya tulis kembali ke sini. Kemudian secara definisi f bundaran gx itu artinya f dalam kurung fungsi gx ya, sama dengan 12x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 7. Nah, sekarang perhatikan
di sini ya, yang diketahui fx. Sekarang seandainya x ini saya ganti dengan a, maka di sini menjadi 3a plus 2. Kalau x-nya di sini saya ganti dengan u, berarti 3u plus 2 ya. Kalau x-nya saya ganti dengan OK, berarti FOK sama dengan 3 kali OK ditambah 2. Jadi bergantung dengan apa? Bergantung dengan huruf x-nya di sini diubah seperti apa gitu ya. Nah, kalau di sini ada kasusnya f gx, berarti x-nya itu diganti dengan gx ya. Jadi berubahlah menjadi 3 dikali gx ditambah 2 sama dengan 12x kuadrat dikurangi 9x dikurangi 7. Nah, kita tujuannya kan mencari gx ya. Berarti di sini 3 dikali gx ya. 2 ini saya pindah ruas ya ke sebelah kanan. Nah, kalau pindah ruas jadi di sini negatif 2 ya. Oke. Kita peroleh 3 dikali gx sama dengan 12x kuadrat dikurangi 9x min 7 dikurangi 2 adalah min 9. Karena yang ditanya gx di sini berarti mencari gx aja ya, dibagi dengan 3. Semua ini dibagi dengan 3. Jadi 12 dibagi 3 4 ya, 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi dengan 3. Perhatikan contoh kedua. Diketahui M bundaran NX sama dengan 8x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 dan NX sama dengan 2x dikurangi 1. Tentukan rumus MX. Nah, kita analisis dulu ya. MX ini ada di sebelah kanan apa kiri? Ternyata dari komposisinya ini MX itu ada di sebelah kiri. Jadi yang ditanya itu fungsi sebelah kiri. Jadi kita mengerjakannya adalah mulailah dari komposisinya lalu GX itu dimisalkan. Sekarang saya tulis fungsi komposisinya. M bundaran NX sama dengan 8x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, kita kerjakan ini. Definisinya adalah M dalam kurung NX gitu ya, sama dengan 8x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Nah, di sini NX sudah diketahui. NX itu sama dengan 2x min 1. Kita masukkan di sini. Jadi M dalam kurung 2x min 1 sama dengan 8x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat permisalan ya. Apa yang dimisalkan? Misalkan ini 2x min 1 ini sama dengan A ya. Jadi mau dimisalkan dengan huruf lain juga nggak apa-apa. Bu Afni misalkan dengan huruf A. Kemudian 2x ya, 2x sama dengan A plus 1 ya. Jadi di sini min 1 pindah ruas jadi plus 1. Nah, berarti mencari x sama dengan A plus 1 dibagi dengan 2. Nah, sekarang kita punya 2. Yang ini dan x sama dengan ya. A sama dengan sama x sama dengan. Oke, perhatikan ke sini. Jadi 2x min 1 ini kita ubah menjadi apa anak-anak? Menjadi A ya. Jadi M dalam kurung A sama dengan 8 dikali, nah X-nya di sini semua itu diganti dengan A plus 1 dibagi 2. Nah, di sini A plus 1 dibagi 2 kuadrat ya, karena di sini kuadrat. Kemudian dikurangi 4 dikali X. Nah, X-nya diubah menjadi A plus 1 dibagi 2 ya, ditambah 1. Kemudian kita jabarkan. MA sama dengan, nah ini kita jabarkan A kuadrat ditambah 2 kali A kali 1 yaitu 2A. Kemudian ditambah 1 kuadrat 1 dibagi dengan
2 penyebutnya ini dikuadratkan juga. 2 kuadrat yaitu 4 ya. Dikurangi 4 dikali A plus 1 dibagi 2 ditambah 1. Nah, ini bisa dicoret. 8 dibagi 4 yaitu 2. 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2 ya. Kemudian kita dapatkan 2 ini dikalikan dengan A kuadrat yaitu 2A kuadrat ditambah 2 kalikan 2A yaitu 4A. Kemudian 2 dikalikan 1 yaitu plus 2 di sini ya. Kemudian ini 2 ini juga dikalikan dengan A ya, dan tandanya ini negatif, jadi negatif 2A. Jadi negatif 2 juga dikalikan dengan 1 ya, yaitu negatif 2 ditambah dengan 1. Nah, kita sederhanakan, diperoleh MA sama dengan 2A kuadrat ditambah di sini 4A dikurangi 2A. Oh, ini harusnya yaitu 2A ditambah dengan 2 dikurangi 2 ini habis ya, sisa plus 1 di sini ya, plus 1. Oke. Jadi MX, karena ditanyakan di sini MX, berarti A-nya ini kita ganti dengan huruf X. Jadi 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Baik anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.